Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Pada kesempatan ini saya akan membahas modul 1.1.A6 mengenai demonstrasi kontekstual yang terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan holistik dan pendidikan budaya, yang akan saya aktualisasikan dalam suatu kegiatan ekstrakurikuler Pencinta Alam Tracker 19 SMA Negeri 7 Tasikmalaya. Selanjutnya, dalam sebelumnya fasilitator Bapak Haji Rian dan mengajar praktek dan Bapak SPD. Perkenalkan saya secara pribadi kalau penggerak Angkatan 11 Kota Tasikmalaya, Rian Suryana SPD. Untuk selanjutnya kita langsung saja kepada pembahasan inti yang terkait dengan modul ini, yaitu demonstrasi kontekstual, di mana yang akan saya usulkan di sini, yang akan saya tampilkan di sini adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan holistik yang akan dikaitkan dengan kegiatan ekstrakurikuler Pencinta Alam Tracker 19. Saya sudah menayangkan sebuah video kegiatan Tracker 19 SMA 7 Tasikmalaya, yaitu pendidikan dasar alam bebas. Nah, dikaitkanlah fenomena ini dengan pemikiran konsep Ki Hajar Dewantara, di mana pemikiran konsep Ki Hajar Dewantara ini terdiri menjadi 5. Yang pertama adalah metode pendidikan atau pembelajaran yang diterapkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu metode kodrat irodat, natur, dan evolusi. Penggabungan yang dikenal dengan istilah metode Haji Aminuddin Amon, yang pada prinsip dasarnya adalah menuntun terhadap semua. Selanjutnya yang kedua adalah asas-asas pendidikan, yaitu kontinuite, artinya adalah kesinambungan, pertukaran budaya, konfigurensi kemanusiaan, sentris adalah terpusat kepada nilai-nilai kebinekaan tunggal ika. Yang ketiga adalah pendidikan
karena bentuk-bentuk permainannya pun berbeda, bercandanya berbeda, menantangnya berbeda, mencobanya berbeda, dan menuntutnya berbeda. Salah satunya permainannya itu adalah ke arah kepada ketangkasan. Bercandanya adalah bercanda yang bertujuan dan bermakna. Menantang ini selalu ingin mencoba hal-hal yang sifatnya menantang, sifatnya memberikan suasana baru. Bagi anak-anak SMA ini menantang mencoba apa yang belum mereka ketahui. Nah, menuntut kepada minat dan bakatnya. Hal inilah yang membawa dan menginspirasi saya bahwa saya selaku pembina trainer membawa minat dan bakat bagi mereka yang sudah ada pada jenjang 18 tahun. Saya bawa dan saya salurkan kepada salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang dapat memenuhi kebutuhan, keinginan, dan kepentingan dari pembentukan kepribadian dari seorang siswa, seorang pelajar di rentang usia SMA atau rentang usia 15 sampai 18 tahun. Pada pembahasan sebelumnya tadi bahwa ada beberapa hal dalam metode pembelajaran yang diterapkan oleh kegiatan. Itu salah satunya adalah merupakan sebuah metode pendidikan yang diselaraskan dengan kodratnya manusia pada alamnya dan zamannya. Namun peserta didik siswa yang memiliki rentang perkiraannya di SMA yaitu sekitar 16 sampai 18 tahun. Ini masa istilahnya masa puber. Masa puber di sini diantaranya yaitu satu, rasa ingin tahu, yang kedua mencoba, ketiga menjati diri, dan yang keempat adalah pemberontak. Nah, untuk kapasitas umur 16 sampai 18 tahun, siswa ini memiliki rasa ingin tahunya adalah terlihat dari perubahan psikologi dan juga perubahan fisik. Nah, dengan adanya ini cocok sekali pecinta alam mereka sudah menjadi salah satu untuk mengangkat kodrat manusia alamnya itu yang memiliki rasa ingin tahu seperti psikologi dan psikisnya, masa puber, masa perkembangan fisik. Nah, itu disalurkan di kegiatan pecinta alam tracker 19, termasuk mencoba di sini yaitu emosionalnya labil karena dalam rangka mencoba dan apa yang dilihat dan dirasakannya itu ingin dicoba sampai mana. Makanya cenderung kalau anak di usia SMA ini masa-masanya mengalami alur perjalanan positif dan negatif. Nah, dalam rangka apa hal ini? Dalam rangka yang ketiga yaitu kodrat manusia untuk menemukan jati diri. Apa jati diri yang dimaksud? Jati diri yang dimaksud adalah mencari identitas dengan berkaca kepada figur. Makanya di dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sangat terkait yaitu adanya Ingkulodo, Madya Karso, dan Tuturi Handayani. Ingkulodo artinya kita mencari teladan. Karso berarti kita mencari penguatan kesejarah. Dan selanjutnya adalah Tuturi Handayani mendorong kedutaan. Di sini yang paling menjadi sasaran ada terkaitnya kepada identitas dengan berkaca kepada figur. Maka ada peribahasa yang mengatakan guru kencing sendiri siswa kencing. Nah, selanjutnya adalah pemberontakan. Pemberontakan yang dimaksud adalah adanya pemikiran yang kritis dan selalu mencari ideal sesuai dengan zamannya. Makanya anak-anak sekarang ini tidak cukup diberi pengertian, tetapi harus ditemukan tingkat kesadarannya, tingkat pemahamannya, karena mereka kritis selalu menanyakan hal-hal yang tidak masuk akal, hal-hal yang tidak objektif, sehingga mereka berontak kalau ketika sesuatu tidak membuat dirinya nyaman, tidak membuat dirinya paham. Dari beberapa kodrat manusia ini
lakukan pembahasan ini berdasarkan informasi dari guru BPDK yang ada di SMA Negeri 7 Tasikmalaya. Saya sedang di sana dengan salah satu SMA Negeri 7 Tasikmalaya. Beliau yang memberikan pemaparan dan saya analisis, saya kaitkan memang menurut pandangan saya salah satu yang bisa menjadi salah satu yang bisa memfasilitasi dari kodrat manusia alam dan zamannya tingkat sekolah menengah atas di usia 16 tahun sampai 18 tahun. Salah satunya adalah ekstrakurikuler pencinta alam Tracker 19 SMA Negeri 7 Tasikmalaya. Di SMA Negeri 7 Tasikmalaya, yaitu Pak Rizky Ripaldi, SPD, yang kebetulan beliau pun sama-sama menjadi pembina di Tracker 19, mana beliau adalah pembina 1 dan yang Suryana pembina kedua yang menampung mata pelajaran sejarah. Kolaborasi alhamdulillah mendapatkan nilai-nilai yang ditanamkan dan dikembangkan, ditebalkan daripada siswa ini adalah satu kebersamaan, melibatkan kebersamaan, hingga kesinambungan, rasa emosional, dapat menambahkan tentang kemuliaan, peningkatan dan pada mewujudkan budaya kearifan lokal sekolah. Holding on to what I know, I never wanted to let go. Suddenly, you're around, and tumbling my walls came crashing down. There's no way
secara garis besar pemikiran Ki Hajar Dewantara merupakan salah satu nama daripada kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan dan kaitannya dengan pendidikan politik yang kita implementasikan dalam SK tahun 2019, yaitu diantaranya pendidikan yang dapat hasil terbarukan dan dikuatkan dan kedua adalah kebersamaan, ketiga solidaritas, keempat totalitas, selanjutnya integritas, kolaborasi, dan kreativitas. Nah, pendidikan ini ternyata muncul di dalam sebuah kegiatan pencinta alam, yaitu diantaranya dapat disimak di video kegiatan Milad ke-26 Tracker 19 SMA Negeri Tasikmalaya. Nah, kalau aspek kebudayaannya seperti apa? Aspek kebudayaannya itu bahwa Tracker 19 ini salah satu ekstrakurikuler yang selalu mempertahankan tradisi lama yang baiknya dan mengambil tradisi baru yang baiknya, sehingga perjalanannya itu dinamis tetapi punya irama tertentu. Yang selanjutnya dengan acara Milad ini, di sini ada sebuah kegiatan yang bersyukur dan mempunyai kepercayaan diri dan berkomitmen untuk selalu menjaga martabat organisasi. Nah, ini di kegiatan ini seperti setiap tahun dilaksanakan, semua aktivis yang pernah menjadi anggota Tracker dari mulai berdiri sampai dengan detik sekarang itu dikumpulkan dalam acara yang disebut dengan Milad. Nah, ini sudah jelas menggambarkan adanya nilai-nilai kebersamaan, kekeluargaan, solidaritas, dan analisis yang saya buat ini tentang kaitan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan kegiatan ekstrakurikuler pencinta alam. Saya konsulkan, saya sharingkan dengan Bapak Kepala Sekolah kami bersama saya, yaitu Bapak Dr. Agus Dadang Sudian MPD. Hasil buah sharing ini menghasilkan 2 poin pendidikan dan pendidikan, yaitu penebalan sikap integritas, kolaborasi, dan kreativitas, dan kebudayaan merawat selama yang baik dan mengambil tradisi yang baik. Terus adanya nilai-nilai rohanian, bersyukur, dan memiliki optimis, komitmen menjaga martabat organisasi. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang terakhir, yaitu adanya pemikiran mengenai arti dimana ini adalah cinta pemikiran, rasa perasaan, dan karsa ini kemauan yang lahir atau muncul dari rohani. Kedua adalah pekerti ini adalah tenaga, raga, atau kekuatan jasmani. Nah, kaitannya
dilakukan oleh suatu organisasi, khususnya di tracker 1977. Yang selain itu, yang kaitannya dengan kemauan rohani emosional, itu adanya rasa menyatukan emosional dalam sebuah kemitraan kerja sampai melakukan pertanggungjawaban secara optimal. Selain itu, ada solidaritas dalam pembagian tugas dan masing-masing jabatan sehingga terbentuk sebuah kemitraan. Akhirnya, apapun tantangan, apapun kehambatan, ancaman terhadap keoptimalisasian organisasi itu dapat dipecahkan, dapat diselesaikan dengan kunci yaitu solidaritas. Nah, kaitannya dengan rohani juga ya, dan pekerti jasmani yaitu membangun jiwa dan raga, di mana jiwanya ini adalah bisa disesuaikan dengan kebutuhan rohani. Maka di dalam kegiatan ekstrakurikuler tercipta alam tracker 19 cabang di setiap kegiatan di alam bebas, terutama di alam bebas itu ada kegiatan kerohanian yang dilaksanakan di alam bebas secara kontekstual. Nah, ini adalah tujuannya adalah untuk membangun kebutuhan karsa rohani dan kekuatan jasmani di alam bebas. Untuk salah satu pembahasan saya terkait dengan demonstrasi kontekstual yang dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan holistik terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara, salah satunya pendidikan holistik dan pendidikan kebudayaan, yang selanjutnya diterjemahkan dalam konsep-konsep Ki Hajar Dewantara, antara lain adanya metode kaki Amono, continuity kesinambungan pertukaran budaya, konvergensi nilai kemanusiaan, konsentris adalah pendidikan dilakukan, pendidikan dan kebudayaan, kodrat alam manusia dan semua dikaitkan, diaktualisasikan dalam penebalan perilaku individu melalui kegiatan ekstrakurikuler dalam tracker 19 yang mana penebalannya itu dapat dilihat dari adanya nilai-nilai emosional diri, pengembangan diri, kebermaknaan diri sesuai dengan perkembangan yang berumur 16 sampai 18 tahun, yakni jenjang sekolah atas. Dari sekian pembahasan yang saya sampaikan, mulai dari pendidikan holistik dan pendidikan kebudayaan sebagai pemikiran kegiatan demonstrasi kontekstual terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara, salah satunya pendidikan holistik dan pendidikan kebudayaan, yang selanjutnya diterjemahkan dalam konsep-konsep Ki Hajar Dewantara, antara lain adanya metode kaki Amono, continuity kesinambungan pertukaran budaya, konvergensi nilai kemanusiaan,
pendidikan dan kebudayaan, kodrat alam manusia dan zamannya, dan budi pekerti. Semua itu dikaitkan, diaktualisasikan dalam penebalan perilaku budi pekerti siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler pencinta alam Tracker 19 SMA Negeri 7 Tasikmalaya, yang mana penebalannya itu dapat dilihat dari adanya nilai-nilai emosional diri, pengembangan diri, kebermaknaan diri sesuai dengan perkembangan peserta didik yang berumur 16 sampai 18 tahun, yakni jenjang sekolah menengah atas.